makhluk yang pertama kali tinggal di bumi adalah jin. Mereka berbuat kerusakan di sana, menumpahkan darah dan saling membunuh satu sama lain. Lho Pak, berarti jin saged tilar donya, bisa meninggal, bisa. Jin itu bisa mati. Dia bisa mati seperti halnya manusia dan tugasnya sama, beribadah kepada Allah. Dan dari penjelasan kemarin ayat 30, 31, 32, 33 itu dijelaskan banyak pendapat bahwa penghuni dunia ini sebelum Bani Adam adalah dari golongan jin yang mereka kemudian berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam wal ukhuwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sadaqallahul azim. Para rawuh jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng kita bika lan kita milai majelis kula panjenengan dalu punika kanthi wawasan basmalah ugi salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lan monggo tansah muji syukur dumateng rasa dalem Allah ingkang dalu punika tasih paring rahmat nikmat karunia dumateng kula panjenengan sehingga dalu punika tasih saged bermuwajahah wonten menika majelis kanthi kawontenan sehat kairing kanthi jawah ingkang insyaallah minangka rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila monggo wonten ing kesempatan saya punika kula panjenengan tansah nyuwun dumateng Allah mugi-mugi tansah pinaringan sehat, pinaringan tetek iman Islam lan saged pinaringan takwa wonten ing pagesangan kula panjenengan. Lan kagem keberkahan majelis kula panjenengan saha keluarga ingkang wonten ing dalem, monggo tansah nyuwun dumateng Allah kanthi barokah waosan suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Al-Fatihah menika minangka induk dari Al-Qur'an. Pramila kawastanan Ummul Kitab. Al-Fatihah menika dipun jlentrehaken. Dijlentrehne napa nggih? Dijabarkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab yang berjudul Madarijus Salikin. Menika kula gadah terjemahan niku 2 jilid sakmenten niki ping kalih. Nggih, niku Madarijus Salikin. Itu menjelaskan tentang ayat pertama sampai ayat ke-7 dari suratul Fatihah. Salah satu realisasi dari ayat dari surah Fatihah itu adalah seseorang itu kalau memahami apa yang ada dalam surah Fatihah, dia akan mampu mencapai derajat
yaitu zuhud dalam kehidupannya. Nah, ternyata luar biasa. Nah, niku bab zuhud itu ada di penghujung jilid 1 ya, halaman 731 kalau tidak salah. Beliau menjelaskan tentang bab zuhud. Itu adalah pengejawantahan atau aplikasi dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini surat Fatihah itu surat yang istimewa. Makanya banyak kita baca, berulang kali kita baca, dan harus sering-sering kita baca. Insyaallah mugi-mugi kemawon kanthi wawasan surat Al-Fatihah kalau wau tansah pinaringan barokah dening Allah Subhanahu wa taala. Salawat ugi salam ugi tansah kunjuk dumateng junjungan kula panjenengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saha keluarga, kerabat, sahabat lan tiang-tiang kang nderek lampahipun ngantos minjing dumugi kiamat lan kula panjenengan insyaallah mugi-mugi minjing tansah pikantuk syafaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita lanjutkan membacakan terjemah dari tafsir Imam Ibnu Katsir surah Al-Baqarah. Alhamdulillah setelah sekian pertemuan kita sampai di ayat yang ke-34. Nggih, ditelateni ayat-ayat insyaallah mungkin lak duginggen. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Setelah di beberapa ayat sebelumnya Allah menjelaskan atau menyampaikan kepada malaikat bahwa Allah akan mengutus manusia atau Bani Adam menjadi khalifah, dan kemudian malaikat mempertanyakan, kemudian dibuktikan oleh Allah dengan mengajarkan nama-nama benda kepada Adam alaihissalam, dan diperintahkan oleh Allah untuk menyebutkannya di hadapan para malaikat, dan kemudian malaikat mengakui bahwa Allah telah mengajarkan, memberikan kelebihan kepada Adam alaihissalam dibanding mereka. Maka di ayat ini Allah perintahkan ya, malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Sujud di sini bukan dalam bentuk sujud menyembah seperti yang kita lakukan dalam ibadah kita. Ini adalah kemuliaan besar dari Allah Azza wa Jalla untuk Adam alaihissalam yang Allah karuniakan kepada anak cucunya. Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa Dia Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Banyak juga hadis yang menunjukkan mengenai hal itu, diantaranya hadis syafaat yang sudah disebutkan, serta hadis Musa alaihissalam. Wahai Rabbku, perlihatkan kepadaku Adam yang telah mengeluarkan kami dan dirinya sendiri dari surga. Ketika Musa sudah bertemu Adam, ia berkata, kamu Adam yang telah Allah ciptakan dengan tangannya, Allah tiupkan ruhnya ke dalam dirinya, dan Allah perintahkan malaikat untuk bersujud kepadanya, dan seterusnya sebagaimana yang akan disebutkan di berikutnya. Nanti ada disebutkan hadis-hadis tentang ini. Jadi perintah Allah kepada malaikat untuk bersujud, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu, maka malaikat pun bersujud. Adalah sebuah karunia Allah yang Allah anugerahkan kepada Adam alaihissalam. Dan terkait dengan ini, Imam Ibnu Jarir berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha,
radhiyallahu anhuma, ia berkata, sebelumnya iblis termasuk dari golongan malaikat yang disebut jin, diciptakan dari api yang sangat panas di antara para malaikat. Namanya Al-Haris. Ia adalah salah satu penjaga surga. Dan para malaikat seluruhnya diciptakan dari cahaya selain golongan ini. Dan jin yang disebutkan dalam Al-Quran diciptakan dari nyala api, yaitu lidah api yang ada di ujung saat menyala. Sementara manusia diciptakan dari tanah liat. Makhluk yang pertama kali tinggal di bumi adalah jin. Mereka berbuat kerusakan di sana, menumpahkan darah, dan saling membunuh satu sama lain. Lho Pak, berarti jin saged tilar donya, bisa meninggal, bisa. Jin itu bisa mati. Dia bisa mati seperti halnya manusia. Dan tugasnya sama, beribadah kepada Allah. Dan dari penjelasan kemarin ayat 30, 31, 32, 33, itu dijelaskan banyak pendapat bahwa penghuni dunia ini sebelum Bani Adam adalah dari golongan jin yang mereka kemudian berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Lantas Allah Azza wa Jalla mengirim kepada mereka iblis di tengah pasukan para malaikat. Mereka adalah golongan yang disebut sebagai jin. Maka iblis pun membunuh mereka hingga mencampakkan mereka ke pulau-pulau yang ada di tengah laut dan di puncak-puncak gunung. Setelah melakukan semua itu, iblis terperdaya oleh dirinya sendiri hingga berkata, aku sudah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun. Allah pun mengetahui apa yang ada di dalam hatinya itu, sementara para malaikat yang sedang bersamanya tidak mengetahuinya. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Lalu para malaikat menjawab, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, sebagaimana yang jin lakukan. Bukankah engkau mengirim kami kepada golongan jin karena alasan itu? Allah Azza wa Jalla berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dia berkata, sungguh aku mengetahui kesombongan yang ada di hati iblis yang tidak kalian ketahui. Jadi ada sifat memang sombong di hati iblis setelah dia melakukan menghancurkan para jin yang ada di bumi, kemudian dicampakkan di tempat-tempat terpencil. Makanya tidak heran kalau ada orang mencari jin, itu biasanya pada naik ke atas Pak? Gunung. Kita di sini Jawa Timur punya Gunung Kawi, punya Gunung Kelut, punya Gunung Lawu. Gunung apa boleh Pak? Gunung apa? Gunung Wilis. Nah, saya itu saya punya kelompok yang hampir setiap tahun itu punya kegiatan mendaki gunung. Ya. Saya pernah naik ke Lawu, dan ketika naik ke Lawu itu bertemu dengan rombongan orang-orang yang mikul sesajen. Jadi borampene sajen itu dipikul ke atas gunung. Ya Allah, mereka itu sampai seperti itu. Mbuh sing digoleki apa? Enggak ngerti kula. Nggih. Kalau saya yang dicari sehat, kuat awake cik iso munggah Gunung Lawu. Begitupun saya naik ke Arjuna, ke Gunung Ijen, ke Bromo, terakhir kemarin ke Kelut ya, bulan Desember. Tuh, kalau di Kelut kemarin nggak ketemu, alhamdulillah. Mungkin pas lagi istirahat. Jadi seperti itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar
segenggam tanah diangkat, lalu dia menciptakan Adam alaihissalam dari tanah liat. Tanah liat yang bagus berasal dari lumpur hitam yang dibentuk dan berbau tidak enak. Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam alaihissalam darinya dengan tangannya, lalu membiarkan jasadnya begitu saja selama 40 malam. Selama itu iblis selalu mendatangi dan memukul dengan kakinya hingga jasad Adam itu berbunyi. Itulah firman Allah Azza wa Jalla, min salsalin kal fakhar, dari tanah kering seperti tembikar. Itu dalam surah Ar-Rahman. Jadi jasadnya Adam alaihissalam itu sebelum ditiupkan ruh itu menjadi kering seperti tembikar, yaitu seperti buah benda yang tidak berlubang. Iblis kemudian masuk ke dalam mulut Adam alaihissalam dan keluar dari duburnya, kemudian balik lagi masuk dari dubur dan keluar dari mulutnya. Kemudian berkata, kamu bukanlah sesuatu yang berarti, dan untuk apa juga kamu diciptakan? Jika aku dijadikan untuk menguasaimu, benar-benar aku akan menghancurkanmu. Dan jika kamu dijadikan untuk menguasaiku, benar-benar aku akan menentangmu. Jadi itulah yang dilakukan oleh iblis, ya, bahkan sebelum ruh Nabi Adam itu ditiupkan ke dalam jasadnya. Manakala Allah Azza wa Jalla meniupkan ruhnya ke dalam jasadnya, tiupan itu datang dari arah kepalanya, dan tidak ada satu bagian pun dalam jasadnya yang dilalui ruh itu melainkan menjadi daging dan darah. Setelah tiupan sampai di pusar, ia melihat tubuhnya kaget dengan apa yang ia lihat pada tubuhnya. Ia pun hendak berdiri tapi tidak kuasa. Dan itulah firman Allah Azza wa Jalla, wa kanal insanu ajula, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Al-Isra ayat 11. Terburu-buru dan selalu tidak sabar, baik ketika dalam suka maupun duka. Ia berkata, ketika tiupan itu sudah sempurna dalam jasadnya, ia pun bersin. Lalu berkat ilham Allah Azza wa Jalla, ia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lalu Allah berucap kepadanya, Yarhamukallah wahai Adam. Nah, inilah yang kemudian menjadi ajaran kita. Ketika kita sedang bersin, disunahkan untuk mengucap hamdalah. Dan kalau kita mendengar orang yang bersin mengucap hamdalah, kita disunahkan mendoakannya dengan doa Yarhamukallah. Terus kalau kita didoakan, jawabnya bagaimana, Pak? Yahdikumullah. Nah, seperti itu. Luar biasa, saling mendoakan. Allah Azza wa Jalla kemudian berkata kepada para malaikat yang bersama iblis, bukan malaikat yang ada di langit. Sujudlah kalian kepada Adam. Mereka pun sujud semuanya selain iblis yang enggan oleh karena dalam hatinya terdapat perasaan sombong. Sampai ia berkata, aku tidak mau sujud kepadanya. Aku lebih baik daripada dia. Aku lebih tua dan lebih kuat daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sementara dia engkau ciptakan dari tanah liat. Dan api lebih kuat daripada tanah liat. Manakala iblis enggan untuk sujud, Allah pun menjadikannya jahat, jauh dari segala macam kebaikan, dan menjadikannya setan yang terkutuk sebagai hukuman dari kemaksiatannya. Setelah itu Allah Azza wa Jalla mengajari Adam nama-nama benda seluruhnya. Nama-nama yang dikenali oleh manusia berupa binatang, bumi, daratan, lautan, gunung, keledai, dan nama makhluk lainnya. Selain itu Allah Azza wa Jalla menyodorkan nama-nama ini kepada para malaikat yang bersama iblis yang diciptakan dari api yang menyala sembari berkata, Ambi'uni bi asma'i haula, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu.
yakni beritahukan kepadaku nama benda-benda itu in kuntum shadiqin, jika kamu memang orang-orang yang benar, yakni jika memang kalian para malaikat itu tahu untuk apa aku menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ketika malaikat mengetahui Allah Azza wa Jalla murka kepada mereka karena berbicara mengenai hal gaib yang hanya diketahui olehnya, maksudnya oleh Allah, yang mana mereka tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentangnya, maka malaikat mengatakan qalu subhanaka, mereka menjawab maha suci engkau. Ini mereka ucapkan dalam rangka mensucikan Allah Azza wa Jalla, bahwa tidak ada yang mengetahui perkara gaib selain Dia, Allah. Kami bertaubat kepadamu, la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Maknanya kami tidak mengetahui yang gaib selain yang Engkau beritahukan kepada kami, sebagaimana pula yang Engkau beritahukan kepada Adam alaihissalam. Allah Azza wa Jalla lalu berfirman, ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka kemudian falamma ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Seperti yang kemarin sudah kita bahas, jadi Allah mengetahui yang rahasia dan yang terang-terangan. Maksudnya yang rahasia itu adalah rasa sombong dan tinggi hati yang iblis sembunyikan di dalam hatinya. Jadi seperti itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi, perintah Allah kepada malaikat yang di situ ada iblis untuk bersujud kepada Adam adalah sujud dalam bentuk penghormatan. Artinya Allah memuliakan atau mengaruniakan kemuliaan kepada Adam, kepada Bani Adam atas malaikat. Kemudian Imam As-Suddi berkata dalam tafsirnya dari Abu Malik, dari Ibnu Abbas, dan dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, serta beberapa orang sahabat Nabi SAW. Setelah selesai menciptakan makhluk yang ingin Dia ciptakan, Allah kemudian bersemayam di atas arsy. Dia menempatkan iblis sebagai penguasa langit terdekat. Ia berasal dari kabilah malaikat yang bernama jin. Mereka dinamakan jin karena mereka adalah penjaga surga. Iblis sendiri dengan kerajaannya adalah penjaga, maka di dadanya muncul kesombongan. Ia berkata, Allah tidak memberiku ini kecuali karena aku lebih istimewa daripada para malaikat. Manakala kesombongan itu muncul dalam hatinya, Allah Azza wa Jalla mengetahui hal itu darinya. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, jadi seperti itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Iblis ini dari golongan jin yang diberikan oleh Allah dulunya dia adalah penjaga surga, sampai kemudian muncul kesombongan di dalam hatinya, maka kemudian mereka dilaknat oleh Allah dan menjadi makhluk yang jahat. Nah, itu pun kemudian menjadi ujian bagi manusia. Lalu Allah Azza wa Jalla mengutus Jibril ke bumi untuk mengambil tanah liat dari sana. Maka bumi berkata,
Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah darimu agar engkau tidak mengurangiku dan tidak menodaiku. Maka Jibril kembali dan tidak mengambil. Jibril berkata, Ya Rabbi, bumi berlindung kepadamu dariku, maka aku kembali. Maka Allah Azza wa Jalla mengutus Mikail. Bumi pun berlindung kepada Allah darinya, maka Mikail tidak mengambil. Mikail kembali dan berkata sebagaimana yang dikatakan Jibril. Lalu Allah mengutus malaikat maut, maka bumi berlindung kepada Allah darinya, maka malaikat maut berkata, aku juga berlindung kepada Allah bila aku kembali tanpa melaksanakan perintahnya. Malaikat maut mengambil permukaan bumi, ia mencampur dan tidak mengambil dari satu tempat. Ia mengambil tanah merah, putih dan hitam, oleh karena itu anak cucu Adam lahir dengan warna kulit yang beraneka ragam. Malaikat maut membawanya naik hingga tanah itu menjadi basah kembali dan menjadi lumpur yang lengket. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, Inni khalikum basharam min tin, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah, maka apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Allah menciptakannya dengan tangannya agar iblis tidak menyombongkan diri darinya dan agar dia berkata, kamu menyombongkan diri dari apa yang aku ciptakan dengan tanganku, padahal aku sendiri tidak menyombongkan diri darinya. Jadi ini penjelasan dari Imam As-Suddi tentang proses penciptaan manusia. Dan Allah menciptakan manusia itu dengan tangannya sendiri agar iblis tidak merasa sombong, tapi tetap juga akhirnya iblis merasa sombong dan membangkang kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla menciptakannya sebagai manusia. Ia berbentuk jasad dari tanah liat selama 40 tahun sejak hari Jumat. Para malaikat melewatinya, mereka terkejut karena melihatnya. Yang paling terkejut dari mereka adalah iblis. Ia melewatinya dan memukulnya hingga jasad itu mengeluarkan suara seperti suara bejana tanah liat yang berdenting. Hal itu saat Allah Azza wa Jalla berfirman, min salsalin kal fakhar, dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Iblis berkata tadi itu, jadi kebencian atau kedengkian dan kesombongan iblis kepada manusia itu sejak jasadnya Nabi Adam itu belum ditiupkan ruh. Nah, jadi lek panjenengan di rumah punya tembikar itu apa Pak? Gerabah. Alat-alat yang terbuat dari tanah liat. Ini kalau ditutup lah tang. Nah, seperti itu. Nah, iblis itu karena kedengkiannya nggih ngoten. Angger ngliwati niku terus disaduk. Disaduki sampai medal suwanten nih. Saking napa Pak? Nggih. Wis pewegel. Dadi sak derenge dados niku istilah dereng ditiupkan roh itu iblis itu sudah menanamkan kesombongan dalam dirinya terhadap manusia, terhadap Adam alaihissalam. Sampai perilakunya kados ngoten. Seperti halnya manusia itu kalau enggak suka dengan sesuatu terus ketemu nek sesuatu niku mboten berkuasa, napa istilahnya mboten saged bales ngoten nggih. Biasane nek ra di napa Pak nggih. Nek ra disaduk ya di tabok. Nggih, ngoten niku lah kira-kira. Bisa kita bayangkan nggih, sikap dan perilaku iblis kepada Adam alaihissalam ketika belum ditiupkan ruh padanya. Ini disampaikan oleh Imam As-Suddi dalam tafsirnya. Kemudian dinukil oleh Imam Ibnu Katsir. Manakala sudah tiba masanya, Allah Azza wa Jalla meniupkan ruh padanya, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikat,
Bila aku meniupkan ruhku kepadanya, maka bersujudlah kalian kepadanya. Ketika Allah Azza wa Jalla meniupkan ruhnya dan ruh itu masuk melalui kepalanya, maka ia bersin. Malaikat berkata kepadanya, ucapkanlah Alhamdulillah. Ia pun mengucapkannya. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, semoga Rabbmu merahmatimu. Ketika ruh masuk ke sepanjang matanya, ia melihat buah-buahan di surga. Ketika roh masuk ke dalam rongga perutnya, ia ingin makan, maka ia terburu-buru melompat menuju buah surga sebelum ruh sampai ke kedua kakinya. Hal itu ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, khuliqal insanu min ajal. Manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Quran surah Al-Anbiya ayat 37. Di dalam Quran surah Al-Hijr Allah berfirman, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblisa aba ayyakuna ma'as sajidin. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama malaikat yang sujud itu. Iblis menolak seraya menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Allah Azza wa Jalla berfirman kepadanya, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku saat aku perintahkan kepadamu? Iblis menjawab, aku lebih baik darinya. Aku tidak akan sujud kepada apa yang engkau ciptakan dari tanah. Allah Azza wa Jalla berfirman kepadanya, keluarlah darinya, tidak patut bagimu. Allah berfirman, qala fahbitu minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu karena kamu sepatutnya menyombongkan diri atau kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Jadi seperti itulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian manusia adalah makhluk yang paling mulia. Nah, sedangkan yang dilaknat adalah iblis laknatullah. Jadi apa yang disebutkan di atas itu sanadnya kepada para sahabat, termasuk diantaranya Ibnu Abbas, Abu Malik, Ibnu Abbas, Murrah, Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat Nabi yang lain yang menjelaskan tentang peristiwa yang ada saat penciptaan Adam alaihissalam. Tapi sanad itu masyhur menurut Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir As-Sudi. Tetapi di dalamnya ada disusupi riwayat Israiliyat. Israiliyat itu cerita-cerita dongeng di masa lalu. Ada kemungkinan sebagian bukan dari perkataan para sahabat atau mereka memang mengambilnya dari beberapa kitab terdahulu. Tapi itu menjadi penjelasan yang bisa kita bayangkan. Sedangkan menurut Al-Hakim, sanad yang ada itu memenuhi atau sesuai dengan syarat periwayatan dari Al-Bukhari. Jadi riwayat yang disebutkan tadi itu bisa kita jadikan sebagai salah satu referensi penjelasan tentang peristiwa penciptaan Adam alaihissalam dan sikap para malaikat serta iblis saat itu dalam mensikapi dijadikannya Adam alaihissalam sebagai khalifah di muka bumi. Jadi maksudnya adalah bahwa
ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam, perintah ini mencakup di dalamnya adalah kepada iblis. Karena ia sekalipun bukan dari golongan malaikat, tapi ia menyerupai mereka dan melakukan perbuatan mereka. Oleh karena itu ia masuk dalam perintah Allah Azza wa Jalla tersebut dan dicela karena menyalahi perintah Allah Azza wa Jalla. Kemudian di ayat ke-50 dari Quran surah Al-Kahfi, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Kecuali iblis, dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Rabb-nya. Jadi ketika Allah perintahkan malaikat dengan perintahnya wa id qulna lil malaikatis judu li adama, perintah ini berlaku juga bagi iblis yang saat itu mereka bersama dengan para malaikat. Karena secara esensi jin dan malaikat ini diciptakan hampir sama jenisnya, gitu ya. Kalau malaikat dari cahaya, kalau jin ini dari api, iblis ini dari api, dari ujung api yang menyala, ya. Jadi hampir sama. Jadi perintahnya itu berlaku untuk mereka dan mereka membangkang kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Muhammad bin Ishaq mengatakan dari Khalad, dari Atha, dari Taus, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, iblis sebelum bermaksiat termasuk golongan malaikat. Namanya adalah Azazil. Ia termasuk penduduk bumi, tergolong malaikat yang paling giat dan paling banyak ilmunya hingga hal itu membuatnya takabur. Ia berasal dari sebuah daerah bernama Jin. Riwayat senada dari Khalad, dari Atha, dari Taus atau Mujahid, dari Ibnu Abbas atau selainnya. Ini penjelasan dari yang lainnya bahwa diriwayatkan iblis itu termasuk golongan malaikat sebelumnya, sebelum dia membangkang kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Ibnu Abi Hatim berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, sebelumnya nama iblis adalah Azazil. Ia termasuk jajaran malaikat yang mulia, memiliki 4 sayap. Sayangnya setelah itu ia berubah menjadi jahat. Sunaid berkata dari Hajjaj, dari Ibnu Juraij, ia berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sebelumnya iblis termasuk malaikat yang mulia dari kabilah terpandang. Ia bertugas menjaga surga dan memiliki kekuasaan di langit dunia serta kekuasaan di bumi. Hal yang sama diriwayatkan oleh Ad-Dhaha dan lainnya dari Ibnu Abbas. Jadi banyak pendapat yang menyebutkan seperti itu. Saleh, mantan budak Ta'umah berkata dari Ibnu Abbas, sesungguhnya di antara malaikat terdapat makhluk sepadan dengan mereka yang bernama jin, di mana iblis termasuk dari mereka. Ia menguasai antara langit dan bumi, lalu ia durhaka, maka Allah menjadikannya setan yang terkutuk. Ibnu Jarir berkata dari Al-Hasan, ia berkata, iblis bukan dari malaikat sekejap pun. Ia adalah asal jin sebagaimana Adam asal manusia. Ini sanad sahih dari Al-Hasan. Ucapan yang sama dikatakan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Syahr bin Haushab berkata, iblis termasuk jin yang diusir para malaikat. Ia ditahan oleh beberapa malaikat lalu dibawa ke langit. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir.
Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir ini semua pendapat terkait dengan penafsiran ayat ini beliau utarakan. Supaya kita memiliki pengetahuan bahwa ada banyak pendapat-pendapat dan penafsiran-penafsiran dari para ahli, para sahabat, dan ulama-ulama sebelumnya. Ibnu Jarir berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk lalu berfirman, sujudlah kalian kepada Adam. Tapi mereka menjawab tidak mau. Maka Allah mengirimkan api untuk membakar mereka. Selain itu Allah menciptakan makhluk yang lain lalu berfirman, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah liat. Sujudlah kalian kepada Adam. Mereka juga menolak, maka Allah mengirimkan api untuk membakar mereka. Sesudah itu Allah menciptakan malaikat lalu berkata, sujudlah kalian kepada Adam. Mereka menjawab baik. Dan iblis termasuk dari mereka yang enggan untuk sujud kepada Adam. Nah, ini dari Ibnu Jarir ini menurut Imam Ibnu Katsir, ini hadis gharib. Gharib niku asing, tidak dikenal. Sanadnya tidak sahih. Ya, karena di dalamnya terdapat seorang lelaki yang tidak diketahui. Hadis seperti ini tidak layak dijadikan hujah. Tapi karena ini ada, ini juga terungkapkan dalam banyak literatur, maka oleh Imam Ibnu Katsir disampaikan. Tapi hadis ini tidak boleh kita jadikan sebagai hujah, sebagai dasar. Karena ceritanya berbeda dengan hadis-hadis yang di atasnya. Sampun niki, Pak. Nggih. Alhamdulillah ora dielingne ora ngerti. Tak kira jek suwe malah. Iya, alhamdulillah. Jadi seperti itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tafsir ayat 34 dari surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi kita bersama dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita jadikan sebagai bekalan di hari-hari kita kemudian. Kita cukupkan dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa menutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.